Halo Sobat PBJ, kali ini kita akan membahas langkah atau proses pengajuan pembayaran di luar sistem secara mandiri pada akun PPK. Pada halaman detail pesanan akan muncul tombol pembayaran di luar sistem apabila sudah memenuhi salah satu dari kriteria pembayaran di luar sistem secara mandiri. Klik tombol pembayaran di luar sistem. Kemudian, sistem akan menampilkan pop-up informasi terkait pembayaran di luar sistem. Mohon untuk memperhatikan informasi pada pop-up tersebut. Setelah menyetujui dan memahami setiap poin informasi, klik tombol "Ya, lanjutkan" untuk melanjutkan. Setelah melanjutkan, PPK akan diarahkan ke halaman unggah bukti pembayaran. Pada halaman ini, PPK diminta untuk mengisi beberapa informasi, yaitu: pertama, memilih termin. PPK hanya dapat memilih atau checklist termin dengan status pesanan belum dibayar. Pada termin yang dipilih, PPK dapat melakukan penyesuaian terhadap nilai termin dan nilai pajak apabila nilai yang tercantum tidak sesuai. Fitur ini dapat digunakan pada kondisi tertentu seperti ketika proses adendum belum selesai, namun pengadaan perlu segera ditutup. Perubahan nilai yang dilakukan pada halaman unggah bukti pembayaran tidak akan mempengaruhi nilai pada surat pesanan. Kedua, mengisi tanggal pembayaran yang sudah dilakukan ke penyedia. Yang ketiga, mengunggah bukti pembayaran yang dapat dilakukan kepada penyedia. Dokumen yang diunggah dapat berupa BAST, SP2D, invoice, bukti transfer ke penyedia, adendum atau BAPP, atau dokumen lain selama sesuai dengan aturan PBJ. Jika ada lebih dari satu dokumen, mohon dijadikan ke dalam satu dokumen PDF. Yang keempat, mencentang seluruh persetujuan dan pernyataan dengan pengajuan pembayaran. Setelah seluruh informasi terisi, maka tombol ajukan akan aktif. Klik ajukan untuk mengirim pengajuan pembayaran di luar sistem. PPK akan menerima notifikasi bahwa pengajuan berhasil. Tombol pembayaran di luar sistem pada halaman detail pesanan akan hilang. Status pesanan berubah menjadi pembayaran di luar sistem diajukan. Setelah PPK mengajukan pembayaran di luar sistem ke penyedia, proses selanjutnya bergantung kepada konfirmasi penyedia apakah akan disetujui atau ditolak. Jika penyedia menyetujui, maka apabila pesanan dikenakan PNBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penyedia akan menerima email penagihan PNBP yang memuat: 1. Detail nominal, yang kedua, tanggal jatuh tempo, dan yang ketiga, tautan pembayaran atau payment link. Batas waktu penagihan PNBP adalah 30 hari sejak email diterima. Email penagihan akan dikirim sebanyak 3 kali, yaitu pada hari pertama, hari ke-14, dan yang terakhir hari ke-30. Email penagihan hanya akan dikirimkan pada pesanan yang memenuhi kriteria untuk dikenakan PNBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, jika penyedia menolak, penyedia wajib mengisi alasan penolakan dan PPK akan menerima email notifikasi dan dapat mengulangi proses pengajuan dari awal jika diperlukan. Jika penyedia tidak merespon dalam 7 hari kalender, tidak ada konfirmasi setuju atau tolak, maka sistem akan otomatis mengirimkan email penagihan PNBP ke penyedia. Nah, terkait dengan PNBP ini, jika penyedia tidak melakukan pembayaran hingga lewat 30 hari pada hari ke-31, maka penyedia akan menerima email terkait penangguhan akun sementara sampai penyedia melakukan pembayaran yang sudah ditentukan. Pemulihan akun berlaku H+1 hari kerja setelah pembayaran PNBP diterima oleh sistem.